Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang K-means clustering. K-means adalah algoritma unsupervised learning berbasis centroid atau algoritma untuk mengelompokkan dataset yang belum dilabel dengan menghitung jarak untuk menetapkan titik ke sebuah cluster. Tujuan utama dari algoritma K-means adalah untuk meminimalkan jumlah jarak antara titik dan masing-masing cluster centroid. Cluster mengacu pada kumpulan titik data yang dikumpulkan bersama karena kesamaan tertentu. Simbol K menandakan jumlah cluster yang digunakan. Jika K sama dengan 2, maka akan ada 2 cluster. Dan jika K sama dengan 3, maka akan terdapat 3 cluster. Begitu seterusnya. Contoh penggunaan K-means clustering. Contoh penggunaan K-means clustering antara lain yaitu segmentasi pasar atau market segmentation, segmentasi citra, kompresi gambar, dan klasifikasi citra penginderaan jauh. Seperti metode clustering lainnya, K-means digunakan dalam penelitian exploratory, confirmatory, dan explanatory. Untuk tujuan-tujuan exploratory, K-means dapat dimanfaatkan untuk melengkapi proses exploratory data analysis atau EDA, selain menggunakan analisis statistik deskriptif dan visualisasi data. Sedangkan dalam proses confirmatory dan explanatory, K-means clustering dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi terhadap teori-teori yang sudah ada. Selain itu, algoritma ini juga digunakan untuk melakukan identifikasi jika tiba-tiba terjadi perubahan cluster setelah data baru masuk. Pada tahap terakhir, hasil cluster dapat digunakan sebagai dasar melakukan strategi atau kebijakan terhadap suatu masalah tertentu yang dikaji. Cara kerja K-means clustering. Algoritma K-means mengambil dataset yang tidak berlabel sebagai input, kemudian membagi dataset menjadi sejumlah K-cluster, dan mengulangi proses tersebut sampai tidak menemukan cluster terbaik. Nilai K harus ditentukan sebelumnya dalam algoritma ini. Algoritma K-means clustering melakukan 2 tugas utama, yakni 1. Menentukan nilai terbaik untuk titik pusat K atau centroid dengan proses iteratif atau perulangan. 2. Menetapkan setiap titik data ke pusat K terdekat. Titik-titik data yang dekat dengan pusat K tertentu kemudian dibuatkan sebuah cluster. Cara kerja algoritma K-means dijelaskan dalam langkah-langkah di bawah ini. Langkah 1. Tentukan K sebagai jumlah cluster yang ingin dibentuk. Langkah 2. Pilih titik K atau centroid secara acak. Langkah 3. Tetapkan setiap titik data ke centroid terdekat yang akan membentuk cluster K yang telah ditentukan. Tahapan ini akan melakukan perhitungan jarak pada setiap data terhadap centroid yang telah dibuat menggunakan Euclidean distance. Langkah 4. Tentukan titik centroid baru berdasarkan cluster yang terbentuk. Titik centroid selanjutnya berpindah ke lokasi centroid setiap cluster yang telah terbentuk. Langkah 5. Ulangi langkah ketiga, yang berarti menetapkan kembali setiap titik data ke centroid terdekat baru dari setiap cluster. Ulangi langkah 4 dan langkah 5, sampai tidak ada pergerakan lagi. Secara berulang, algoritma akan mencari lokasi centroid baru dan melabel data berdasarkan centroid tersebut, sampai mendapat hasil final, yaitu tidak ada lagi perpindahan centroid di setiap cluster. Kelebihan dan kekurangan K-means. Adapun kelebihan dari algoritma K-means adalah sebagai berikut. Relatif sederhana dan mudah diterapkan, dapat diskalakan untuk dataset dalam jumlah yang besar, mudah beradaptasi dengan contoh baru, umum diimplementasikan ke cluster dengan bentuk dan ukuran yang berbeda seperti cluster elips. Adapun kelemahan atau kekurangan dari algoritma K-means diantaranya perlu menentukan nilai K secara manual, sangat bergantung pada inisialisasi awal. Jika nilai random untuk inisialisasi kurang baik, maka pengelompokan yang dihasilkan pun menjadi kurang optimal. Dapat terjadi curse of dimensionality. Masalah ini timbul jika dataset memiliki dimensi yang sangat tinggi. Cara kerja algoritma ini adalah mencari jarak terdekat antara K buah titik dengan titik lainnya. Mencari jarak antar titik pada 2 dimensi kemungkinan masih mudah dilakukan. Namun apabila dimensi bertambah menjadi 20, tentunya hal ini akan menjadi sulit. K-means mengalami kesulitan pengelompokan data di mana cluster memiliki ukuran dan kepadatan yang bervariasi. Itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.